Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis pengertian dan contoh penerapan azas BK yang beranggotakan saya sendiri, Resti Fafnitu Kurniawati sebagai moderator, dan rekan saya, Khairia Ashari, pemateri 2, Afdinal, pemateri 3, Zaki Al-Hadi, pemateri 4. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi 1. Pengertian BK. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mencapai pemahaman diri dan arah diri, terutama untuk membuat penyesuaian maksimal terhadap sekolah, rumah tangga, dan masyarakat umum. Bimbingan di sini berarti bahwa bimbingan itu merupakan bantuan khusus yang diberikan siswa yang bermasalah agar mereka dapat memahami, mengerti kesulitannya, dan mampu mengatasinya, sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan tujuan keadaan, dengan tuntutan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, materi 2 akan disampaikan oleh Khairia Asri. Kepada Khairia, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, contoh penerapan asas-asas BK. Yang pertama, asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal yang lama, yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Contoh penerapan asas-asas kedinamisan. Seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan zaman agar konselor mampu menyelesaikan suatu masalah yang pada konseli yang semakin kompleks, misalnya keluarga broken serta pergaulan bebas di kalangan pemuda. Yang kedua, asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Contoh asas keterpaduan. Seorang konseli melakukan kerjasama dengan seorang psikologis, seks, maupun dokter kandungan, dan mengundang sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah agar peserta didik memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih jelas tentang seks. Upaya mereka tidak terjerat pergaulan bebas. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khairia Asri. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Afdinal. Kepada Final, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, dan norma hukum, norma ilmu, ataupun norma kehidupan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan konseling. Contohnya, seorang konselor dalam menjelaskan tugasnya harus sesuai dengan norma sehingga terciptanya suasana keharmonisan konseli dan konselor, karena seorang konselor profesional harus bisa menciptakan suasana yang nyaman bagi seorang konselor. Keempat, asas keahlian. Upaya layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu dapat dicapai keberhasilan usaha memberi layanan. Contohnya, apabila ada seorang peserta didik atau konseli yang datang pada konselor, seorang harus bersikap seperti konselor, bukan seperti dokter maupun yang lainnya, yaitu memberikan sepenuhnya semua keputusan kepada konseli. Saya kembalikan kepada moderator.
materi terakhir yang akan dibacakan oleh Zaki Al-Hadi. Kepada Zaki Al-Hadi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan lanjutan materi dari asas BK, yaitu yang kelima adalah asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Contoh, ada seorang peserta didik yang mengalami tidak lulus sekolah. Seorang konselor tidak dapat bergerak sendiri dalam konteks ini. Seorang konselor harus melakukan kerjasama dengan pihak yang lebih kompeten. Dalam kasus ini, seperti membawa konseli tersebut pada psikiater maupun dokter. Dan yang terakhir itu yang keenam, asas Tutwuri Handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Contoh, seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menyenangkan agar peserta didik atau konseli tidak takut menceritakan masalahnya kepada kita dan mampu mengayomi peserta didik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zaki Al-Hadi. Sekian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.